Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kembali lagi bersama saya Diah Sapitri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aspek kohesi dan koherensi di dalam sebuah wacana. Sebelum kita membahas aspek kohesi dan koherensi, kita akan membahas mengenai wacana terlebih dahulu. Wacana merupakan satuan bahasa terbesar dalam tataran linguistik. Hubungan antar kalimat dalam sebuah wacana tulis tersusun berkesinambungan dan membentuk suatu kepaduan. Oleh karena itu, kepaduan makna dan kerapian bentuk pada wacana tulis merupakan salah satu faktor yang penting dalam rangka meningkatkan tingkat keterbacaan. Lalu, mengapa wacana berkedudukan paling atas dalam satuan linguistik? Alasannya, karena wacana atau diskurs merupakan salah satu satuan bahasa terlengkap. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya, yang mana membawa amanat yang lengkap. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Tarigan pada bukunya tahun 2009, halaman 19. Ia menyebutkan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa, dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata. Baru saja kita membahas wacana, terdapat kohesi dan koherensi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kohesi dan koherensi? Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai kohesi. Menurut Halliday dan Hasan mengatakan, kohesi memungkinkan terjalinnya keteraturan hubungan semantik antar unsur-unsur dalam wacana. Artinya, kohesi juga merupakan organisasi semantik yang merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Fungsi dari kohesi adalah menjadikan unsur-unsur wacana menjadi suatu keterkaitan yang utuh dan padu. Contohnya, Pak Anton mengajar biologi dan kesenian. Pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang paling dikuasai oleh Pak Anton. Selain itu, Pak Anton juga mempunyai kemampuan mengajar dengan baik. Dari contoh di atas, dapat analisis di mana ada kata pelajaran tersebut yang memiliki arti bahwa pelajaran yang dimaksud adalah biologi dan kesenian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai koherensi. Bila pada kohesi berkaitan dengan pembentukan teks, maka koherensi adalah aspek makna yang mengacu pada aspek ujaran atau yang menggambarkan bagaimana proposisi-proposisi yang tersirat dapat ditafsirkan dan disimpulkan. Menurut Tarigan pada bukunya tahun 2009 halaman 92, koherensi dapat terjadi apabila kalimat-kalimat yang ada pada suatu paragraf merupakan kalimat yang logis atau yang masuk akal. Selain itu, antar kalimat harus memiliki hubungan sehingga dapat membentuk gagasan utama. Pada umumnya, penulis dalam menulis paragraf koherensi akan menambah kalimat yang berbeda dengan kalimat utama. Contohnya sebagai berikut. Kursi itu terlihat sudah tua, namun masih layak digunakan. Pak Hasan merupakan pemiliknya. Beliau sangat rajin melakukan perawatan terhadap kursinya. Dapat kita lihat pada contoh di atas bahwa kalimat kedua memberikan dukungan yang termuat dalam kalimat pertama sebagai gagasan utamanya. Nah, ketika kita membahas mengenai wacana, penting rasanya untuk kita mengetahui karakteristik dari analisis wacana kritis. Baik, langsung saja kita akan membahas 5 karakteristik penting dalam analisis wacana kritis menurut Erianto dari tulisan Van Dijk, Verkloog, dan Wodak. Dalam buku Erianto pada tahun 2012 halaman 8-14 ia menyatakan, prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Artinya, dengan pemahaman semacam itu, wacana diasosiasikan sebagai bentuk interaksi. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu. Selain itu, wacana juga dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. Berikut adalah contoh dari wacana yang dipahami sebagai sebuah tindakan. Berat yang ada dalam hukum. Saya tetap tidak setuju bahwa hukuman mati harus diberlakukan untuk para pelaku korupsi. Adapun prinsip kedua, analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks.
Wacana dalam hal ini diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Meskipun demikian, tidak semua konteks dimasukkan dalam analisis, hanya yang relevan dan berpengaruh atas produksi dan penafsiran teks yang dimasukkan ke dalam analisis. Selanjutnya, prinsip ketiga yaitu historis, yang mana menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu. Misalnya, kita melakukan analisis wacana teks selebaran mahasiswa yang menentang Soeharto. Pemahaman historis di mana teks tersebut dibuat, yang mana memandang dari situasi sosial politik yang terjadi pada suasana saat itu. Prinsip keempat yaitu kekuasaan. Di dalam analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan di dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, percakapan, atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Dharma pada bukunya tahun 2013 halaman 62. Misalnya, kekuasaan laki-laki dalam wacana mengenai seksisme, atau kekuasaan perusahaan yang berbentuk dominasi pengusaha kelas atas kepada bawahan. Prinsip kelima menempatkan pada ideologi. Ideologi memiliki dua pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia yang menyatakan nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Adapun secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. Sebuah teks tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi tersebut. Nah, itu tadi sudah kita bahas mengenai wacana, kohesi dan koherensi, dan yang terakhir mengenai 5 karakteristik dalam analisis wacana kritis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.